Baik, walaupun minggu lalu kita mendengar bahwa kalau si notasi BPMN itu sendiri sepertinya mungkin akan semakin memudar ya. Karena apa? Karena memang fixed proses gitu ya, yang kurang fleksibel itu kayaknya akan semakin tertantang gitu ya dengan perubahan bisnis yang begitu cepat. Nah, makanya kelihatannya nanti akan lebih banyak menggunakan case management, dan saya cukup yakin kalau di bidang-bidang sistem informasi ini perkembangannya ini semakin pesat ya untuk itu. Nah, di luar dari itu, pada saat kita melakukan rekayasa proses bisnis, sebetulnya kita harus memahami sejumlah konsep. Nah, konsep-konsep ini itu sebetulnya banyak digunakan untuk meningkatkan productivity. Kita lihat ya apa saja. Nah, ada beberapa must know theories ya, yaitu Lean Six Sigma, Total Quality Management, kita udah sempat bahas sedikit ya kalau TQM, Kaizen, Theory of Constraint, sama Agile. Kita lihat apa aja. Untuk Lean ya, nah metode Lean ini itu adalah metode kurus atau hemat. Nah, jadi ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan proses dengan mengurangi sumber daya yang saat ini boros, gitu ya, atau yang tidak menambah nilai untuk customer. Nah, tujuan utama dari metode ini adalah menciptakan lebih banyak customer value dengan sumber daya yang lebih sedikit. Nah, untuk mengimplementasikan strategi ini, bisnis harus mengidentifikasi apa customer value-nya dan kemudian menghilangkan pemborosan atau waste sampai mereka mencapai proses yang sempurna. Nah, sebagai hasilnya biasanya perusahaan bisa mengurangi biaya, sementara mereka juga bisa meningkatkan kepuasan konsumen. Nah, mungkin kalau saya mau ambil contoh gitu ya, yang cukup yang mungkin sudah terasa beberapa tahun yang lalu, tapi kalau saya sih makin terasa lah sekarang gitu ya. Salah satu yang dipangkas habis-habisan adalah kebutuhan untuk pergi ke bank. Ya, saya yakin kalian ngerasain lah. Kalau dulu kayaknya mau setor, mau ngambil uang harus kita pergi ke bank. Ya, kalau sekarang nggak usah, semuanya hanya dalam sentuhan jari aja. Nah, sebetulnya apa yang dipangkas adalah proses kalian pergi ke counter kasir, kemudian kalian meminta bantuan kasir itu untuk melakukan sesuatu, dan setelah itu kamu kan akan menghabiskan perjalanan pulang. Nah, tentunya kalau kita pangkas non value added itu ya, karena kan sebetulnya tanpa kesana pun kita udah bisa mendapatkan melakukan pembayaran, karena tujuan akhirnya adalah kita bisa menggunakan uang itu untuk sesuatu ya. Nah, jadi kita hilangkan proses atau langkah yang tidak ada nilainya tersebut, yaitu customer harus datang ke bank gitu ya, kemudian kasir harus membantu proses itu, semuanya dihilangkan dan digantikan dengan yang lain. Nah, yang lain itu apa? Adalah kita bisa menggunakan template, kemudian untuk kasir menjadi tidak perlu melakukannya karena customer melakukannya sendiri dengan menginput segala macam dari mobile phone mereka ya. Nah, jadi luar biasa kan, seperti itulah. Nah, kalau misalnya kita mau menjalankan proses Lean, ada 5 langkah nih di dalam gambar ini. Yang pertama kita tentukan dulu nilai apa yang kita mau raih gitu ya. Misalnya kayak tadi efisiensi gitu ya, mengurangi pemborosan gitu ya. Kemudian yang kedua kita map value stream. Nah, kembali lagi mapping ya, makanya si metode MMI itu sangat bermanfaat ya sebetulnya ya, kita harus mapping. Setelah itu baru ketiga kita kembangkan aliran yang lebih baik, establish flow. Lalu kita yang keempat, kita akan mengestablish atau membentuk penarikan atau dibuang yang mana gitulah yang nggak perlu gitu ya. Kemudian yang kelima, kita mencoba menyempurnakan. Nah, jadi seperti itu adalah metode Lean. Metode yang berikutnya adalah Six Sigma. Nah, Six Sigma ini sebetulnya berasal dari statistik. Ya, kalau kalian kenal dengan distribusi normal, Six Sigma mengacu pada jumlah kesalahan yang sangat-sangat sedikit, yaitu 3,4 satuan per 1 juta peluang. Nah, jadi diharapkan proses itu sesempurna mungkin. Nah, Six Sigma ini memang sudah dipakai sudah cukup lama, dari pertengahan 1980-an, walaupun itu kurang populer karena memang lebih ke inovasi ya, metode ini masih terus ampuh untuk menjaga supaya tidak banyak error atau tidak banyak kesalahan. Nah, Six Sigma sendiri itu sebetulnya ada langkahnya. Kita sebetulnya ada singkatannya ini, DMAIC biasanya, DMAIC. Ya, DMAIC itu apa? Define, Measure,
analyze, improve, dan control. Jadi kita definisikan dulu prosesnya, kita ukur, ya, kemudian kita analisis, kita tingkatkan, lalu kita kendalikan. Nah, kalau kalian lihat selewat, ini sebetulnya MMI juga, gitu ya. Nah, jadi memang si MMI itu adalah core dari banyak konsep yang ada. Nah, ini gambaran dari Six Sigma. Six Sigma itu berarti ada di titik yang merah ini. Nah, berarti apa? Tadi ya, kesalahannya 3,4 satuan dari 1 juta. Ya, berarti kecil sekali kesalahannya. Nah, sekarang kalau gabungannya gimana? Kalau Lean Six Sigma. Nah, Lean Six Sigma itu adalah penggabungan dari 2 metode populer ini. Kalau Lean kita menggunakan PDCA, Plan Do Chart Act, ya gitu ya. Kemudian kita buang si 8 ways dan gunakan 5S gitu ya katanya ya. Jadi Lean itu kayak gitu. Itu semua yang kita belajarin ya selama ini. Jadi ini memang wrap up gitu ya, merangkum semua. Nah, kalau Six Sigma itu gimana? Kita pakai DMAIC yang tadi, kemudian kita tambahkan control chart, kemudian kita juga tambahkan juga FMEA, bentar ya. Saya juga nggak hafal. Nah, ini untuk mencapai continuous improvement. Ya, kemudian di sini ada Lean Six Sigma. Sorry. Lean Six Sigma gabungannya. Nah, ini adalah best problem solving method yang untuk membantu organisasi mencapai misi dan memuaskan customer mereka. Oke, bisnis biasanya mengadopsi pendekatan Lean untuk menghilangkan pemborosan. Ya, itu utamanya. Kemudian kalau Six Sigma mengurangi variasi atau kesalahan atau cacat gitulah ya. Nah, jadi kedua metode ini kalau digabungkan harusnya benar-benar bisa sangat baik ya. Nah, Lean Six Sigma kombinasi dari pendekatan Lean dan pendekatan Six Sigma untuk bisnis bertujuan menghilangkan cacat seperti pada Lean dan mengurangi penyimpangan seperti pada Six Sigma untuk perbaikan proses. Nah, jadi kita akan mendapatkan sistem yang efisien dan kualitas dan efisiensi yang tinggi, sementara bisa meningkatkan pendapatan secara bottom line, secara mendasar, dan membantu mencapai tujuan perusahaan. Metode yang keempat, Total Quality Management, ini sebetulnya sudah kita bahas, jadi ini review sedikit. TQM itu tetap masih berkibar lah, gitu ya, tetap masih berkibar. Karena ini adalah proses peningkatan proses yang terus-menerus sedikit demi sedikit, gitu ya, kalau TQM. Dan terus mencoba menyempurnakan, menghilangkan kesalahan produksi dengan memfasilitasi proses rantai pasokan. Supply chain ya, kemudian juga meningkatkan customer experience, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan memastikan bahwa karyawan dilatih dengan baik. Nah, total dalam TQM berarti bahwa semua departemen selain produksi seperti penjualan, pemasaran, keuangan itu bertanggung jawab untuk meningkatkan proses. Nah, manajemen di TQM menekankan bahwa eksekutif harus mengelola kualitas secara aktif melalui pendanaan, pelatihan, kepegawaian, dan penetapan tujuan. Nah, TQM sendiri adalah pendekatan populer di akhir 80-an dan awal 90-an, sementara pendekatan seperti Lean dan Six Sigma lebih populer di zaman sekarang. Tapi TQM itu masih tetap populer, ada kemiripan dengan Six Sigma. Dan TQM terus berfokus pada peningkatan pedoman internal dan standar proses untuk mengurangi kesalahan, sedangkan Six Sigma berkonsentrasi pada pengurangan cacat. Berikutnya adalah metode Kaizen. Kaizen adalah filosofi yang berarti perubahan menjadi lebih baik atau perbaikan yang berkelanjutan dalam bahasa Jepang. Nah, ini mengacu pada peningkatan proses yang sedikit demi sedikit terus-menerus ya, dan melibatkan semuanya yang memungkinkan. Nah, dengan menerapkan filosofi ini, bisnis bisa fokus untuk mencapai lingkungan kerja yang efisien dan menciptakan suasana tim yang kondusif. Ya, jadi kepuasan karya meningkat, pekerjaan lebih memuaskan, lebih tidak melelahkan, dan juga semuanya begitu teratur, gitu ya. Nah, memang ada kesan bahwa perubahan ini dilakukan dan lambat, tapi kalau misalnya kita sedikit demi sedikitnya bisa siklusnya lebih cepat, mungkin bisa saja juga bukan soal kecepatan, tapi bagaimana peningkatan itu terjadi. Nah, jadi di sini bagaimana sih siklus Kaizen? Kita lihat di sini mulai dari bagaimana kita meminta karyawan itu terlibat, ya. Kemudian kumpulkan daftar dari masalah-masalah yang ada, ya. Nah, setelah itu kita dorong mencari solusi. Lalu kita pilih ide-ide dari solusi-solusi yang ada.
lalu kita tes solusinya, kemudian secara reguler mengukur dan menganalisis hasil. Jika sudah berhasil, kita adopsi solusi tersebut dan kita akan mengulangi terus-menerus. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan Kaizen untuk mencari area yang bisa diimprove, kemudian kita bikin solusinya, merencanakannya, mengujinya, gitu ya. Dan dengan demikian ini akan terus berputar menjadi semakin sempurna. Oke, berikutnya adalah theory of constraint ya. Constraint adalah keterbatasan ya. Jadi theory of constraint adalah teori keterbatasan. Nah, ini menyatakan bahwa selalu setidaknya ada satu kendala dan kendala itu akan mencegah bisnis mencapai lebih banyak tujuan mereka. Nah, dengan demikian pendekatan ini berfokus pada identifikasi dan pengurangan hambatan untuk meningkatkan proses. Theory of constraint adalah pendekatan lain yang bertujuan meningkatkan efisiensi proses. Namun theory of constraint ini memberikan peningkatan kapasitas produksi dengan pendeteksian dan penghapusan hambatan. Jadi kayak lean gitu ya, sebagian besar. Dan juga mengurangi biaya untuk menargetkan menghilangkan cacat dalam proses. Nah, kalau theory of constraint biasanya beranjaknya dari constraint. Apa sih yang keterbatasannya gitu ya. Jadi makanya dimulai dari mengidentifikasi keterbatasan, constraint-nya apa, lalu dieksploitasi keterbatasannya, kemudian cari subordinasi jalan keluar maksudnya ya, dan sinkronisasi terhadap keterbatasan itu, lalu tingkatkan kinerja dari apa yang tadinya terbatas, lalu kita ulangi sampai semuanya menjadi lebih baik. Jadi kalau mungkin saya ilustrasinya, misalnya constraint-nya ternyata ada satu karyawan yang kurang mampu melakukan skill tertentu, ya berarti nanti si keterbatasan skill itu nanti akan dicarikan jalan keluar antara mengganti orang itu atau melatih orang itu. Kemudian kalau udah dilatih atau diganti orangnya, bisa ditingkatkan kinerja dari proses itu dan kita terus sempurnakan. Selanjutnya adalah agile. Nah, agile ini mungkin sangat populer untuk metode pengembangan aplikasi gitu ya. Agile method yang salah satunya disebutnya yang kita kenal itu Scrum method ya. Scrum method adalah salah satu contoh agile method ya. Oke, agile adalah metode pengembangan perangkat lunak dan sangat cocok untuk proses yang membutuhkan kolaborasi dalam tim. Nah, ini berarti pendekatan yang berulang dan incremental sedikit demi sedikit mengharuskan karyawan di tim yang berbeda bekerja secara kolaboratif. Metodenya mencakup langkah bertahap yang disebut pertemuan sprint dan scrum yang memungkinkan rekan satu tim bisa memberikan umpan balik, dan sprinting ini memastikan fleksibilitas dan bertujuan untuk meningkatkan proses dengan langkah kecil. Pendekatan agile serupa dengan perubahan yang berulang dan kolaborasi juga menjadi populer di bidang lain seperti manufaktur dan konstruksi. Nah, jadi daripada memperbaharui proses, metodologi ini merespon perubahan yang terjadi. Nah, kalau kita lihat di sini dari lingkaran ini ya, apa yang dilakukan sih kalau misalnya kita menggabungkan agile dengan lean ya. Kita berarti bisa menghilangkan waste dulu ya. Kemudian yang kedua kita masukkan kualitas, yang ketiga kita ciptakan pengetahuan, yang keempat kita pastikan ada komitmen, yang kelima kemudian kita sampaikan, luncurkan ya, deliver fast, lalu kita hormati orang-orangnya dan kita optimisasi secara keseluruhan. Oke, nah jadi metode-metode yang tadi itu adalah konsep yang kalian perlu kenal, terutama sekarang perkembangan berbagai konsep begitu banyak, tapi kalau kalian perhatikan lagi, sebetulnya semuanya dasarnya itu dari yang kita sudah belajar ya, map, measure, dan improve ya, yang metodenya namanya keren-keren ya, sebetulnya basicnya mirip-mirip sih. Oke, nah sekarang kalau misalnya kita ngomongin konsep-konsep tadi, pasti nggak akan jauh dari penggunaan teknologi informasi. Nah, bagaimana sih teknologi yang terbaru itu bisa mempengaruhi proses improvement? Nah, karena sekarang dengan adanya teknologi-teknologi yang terbaru itu sebetulnya sangat ada kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang biasanya tidak bisa. Ya, nah di sini yang pertama keuntungan dari penggunaan teknologi informasi saat ini itu memungkinkan kita menambang proses mining. Maksudnya kita bisa benar-benar dapetin data yang sangat mendetil dari proses yang berjalan. Jadi kamu ngebayanginnya gini, misalnya kamu pergi ke satu pabrik
pemintalan benang ya. Ini karena saya pernah nih masuk pabrik pemintalan benang dan cukup keren gitu ya apa yang terjadi dalamnya. Nah, kalau di situ kita udah pakai teknologi informasi, kita ukur setiap beberapa titik tertentu, nanti kita bisa analisis apa sih yang terjadi, apa sih yang menyebabkan kecacatan, apa sih yang menyebabkan kita itu misalnya produksinya tidak sebaik yang biasa. Nah, itu semua kita bisa olah dalam data yang computerized. Udah nggak manual lagi gitu ya sepenuhnya, kan kalau manual pasti banyak yang kelewat. Kemudian kita juga bisa improve data process automation. Nah, ini ada 3 konsep ya, nanti habis ini saya tunjukkan detailnya. Ada data extraction, ada BPM, ada BPA, ada robotic RPA. Oke ya. Yang pertama proses mining. Proses mining adalah solusi terbaru di bidang ini. Ini menunjukkan proses apa adanya berkat lapisan perangkat lunak yang diintegrasikan ke sistem teknologi informasi perusahaan. Nah, ini memungkinkan bisnis mengidentifikasi perbedaan dari proses yang diinginkan dan memahami kinerja yang sebenarnya dari posisi mereka. Nah, ini yang dipakai apa sih? Pakai event logging ya, event logging, kemudian performance metrics berdasarkan data, kemudian proses mining, kita menambang proses, menghubungkan langkah-langkah proses dalam hubungan sebab akibat. Matriks ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi kemacetan dan membantu mereka menemukan akar penyebab untuk mengatasinya. Dengan memperkenalkan proses mining, perusahaan bisa menghilangkan biaya yang nggak perlu, membuat langkah yang menambah nilai, mengurangi penyimpangan dari proses yang diinginkan. Ini adalah solusi kritis yang mendukung banyak teknik perbaikan proses yang tercantum. Ya, jadi proses mining kalau kamu lihat gambar ini adalah gabungan dari data mining dan business process management. Dan ini sangat bisa sekarang ya. Oke, nah gambarnya seperti ini, proses mining. Jadi kita pakai sistem informasi, real prosesnya itu berjalan, nanti kita bisa menambang. Dari mana nambangnya? Dari berbagai event log. Nah, nanti kita bisa baca si event log ini. Ya, terus diolah lagi lah secara statistik. Kalau misalnya aplikasinya sanggup udah memproses langsung, ya lebih baik lagi. Oke, nah dari yang tadi, untuk data ya, nih untuk proses automation, yang pertama data extraction. Data extraction adalah kita mengekstrak data, memeras arti dari data gitu lah ya, mungkin gitu. Nah, teknologi ekstraksi data memainkan 2 peran dalam pengembangan proses. Kita menggunakan machine learning ya. Ini memungkinkan perusahaan meningkatkan kemampuan ekstraksi data dan mengotomatisasikan proses mereka yang melibatkan ekstraksi data. Misalnya data dari dokumen bisa ditangkap secara otomatis dengan akurasi tinggi menggunakan deep learning subbidang dari machine learning. Kemudian ekstraksi data otomatis menciptakan lebih banyak visibilitas, bagaimana proses itu berfungsi, dan memungkinkan perusahaan mengaudit dan terus meningkatkan hasilnya. Aplikasi perangkat lunak ekstraksi data bisa digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber. Misalnya testimonial pelanggan, ya. Nah, ini bisa diubah dari tidak struktur menjadi data struktur. Jadi maksudnya misalnya dicari kata-kata yang sama, dicari polanya gitu ya. Itu sangat bisa loh sekarang ya. Makanya sebetulnya bidang data visualization, bidang data analitik itu sangat-sangat sekarang lagi populer banget karena kita memang tumpah ruah gitu ya dengan berbagai data. Yang paling berharga adalah bagaimana membuat data-data itu berarti gitu ya. Oke, jadi kalian nih, siapa tahu kalian minat ke daerah sini, saran saya jangan males, belajarlah bahasa pemrograman juga, belajar tool untuk visualisasi data gitu ya, karena masa depan kalian akan cerah ya kalau menurut saya kalau kamu bisa ini. Oke, nah nah dengan adanya data extraction, perusahaan bisa mengevaluasi posisi mereka dengan data yang berkualitas lebih tinggi dan memastikan wawasan lebih akurat. Oke, gambarnya seperti ini untuk data extraction. Jadi kalau kita lihat di sini ada elemen-elemen machine learning ya yang dipasangkan supaya apa? Yang dipasangkan dengan manual jobnya ya supaya apa? Supaya nanti si data-data itu bisa diartikan dan dimasukkan ke dalam enterprise system. Ya. Dan luar biasanya itu bahkan kalau misalnya itu dokumen atau apa gitu ya, testimonial pelanggan ya, saya ngebayangin misalnya kalian lihat
satu produk Shopee yang sangat populer, banyak testimonialnya. Kamu ngebayangin testimonial itu semua diambil, lalu dimasukkan ke dalam machine learning, data extraction, bisa keluar tuh artinya gitu ya. Jadi keren banget ya. Oke. Oke, selanjutnya BPM dan BPA. Nah, kalau BPM management, kalau BPA automation. BPM mencakup aspek proses mining dan alat pemodelan proses yang memungkinkan bisnis untuk mengidentifikasi, membuat model, mengotomatiskan, dan melaporkan proses mereka. Hasilnya perusahaan bisa mengoptimalkan proses untuk mencapai tujuannya. Perangkat lunak BPM digunakan untuk analisis proses dan kinerja pelacakan dari setiap perubahan yang dibuat dalam proses. Alat BPM menyertakan modul untuk otomatisasi proses. Alat ini disebut juga perangkat lunak BPA ketika dipakai sebagai modul yang terpisah dan juga bisa dipakai untuk perbaikan proses, untuk menjalankan repetitif ya, aktivitas yang repetitif di mana kekuatan manusia itu bisa digantikan oleh mesin. Ya. Solusi ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kinerja proses dengan meningkatkan otomatisasi. Tadi dari aplikasi integration, restrukturasi sumber daya tenaga kerja, dan juga aplikasi perangkat lunak. Nah, jadi kalian sekarang sebenarnya ini berhubungan dengan yang minggu lalu kita bahas ya. Sekarang ini memang udah otomatisasi gitu ya. Kenapa? Salah satunya tuh sebenarnya kalau yang ngerjain human itu sebetulnya banyak sekali errornya loh. Ya, saya sendiri ya, saya ngerasain sendiri nih. Sekarang saya kan berkutat dengan banyak data ya. Beneran loh, saya juga bikin kesalahan. Bisa aja gitu banyak yang detil-detilnya tuh kelewat gitu ya sama saya sampai saya juga pusing. Terus kadang-kadang kalau udah ngelihat begitu banyak gitu ya data di sini kepala saya juga nggak kuat gitu yang melihatnya ya. Jadi akhirnya terjadilah human error. Baik itu menginput data, baik itu ngirim email bisa salah. Aduh, lumayan lah ya. Oke, nah seperti ini BPA kita bisa lihat dari real time execution, increase customer satisfaction, kemudian kita menghilangkan inefisiensi, kita cari ide, terus kita optimize, kita manufaktur, jalankan, marketing jalankan, proses manajemen ya. Jadi ini berputar terus. Dan terakhir robotic process automation. Nah, ini berarti udah pakai robot ya. RPA adalah teknologi populer yang melibatkan bot, meniru tindakan manusia untuk menyelesaikan tugas yang berulang-ulang. RPA memungkinkan bot menangani tugas yang berulang dan melelahkan, mengambil alih manusia dan memungkinkan mereka untuk fokus pada aktivitas yang bernilai lebih tinggi. Akibatnya mereka mengurangi sumber daya yang terbuang dan lebih fokus pada nilai pelanggan. Solusi ini memastikan bisnis mempercepat proses mereka sekaligus mengurangi biaya. Nah, mungkin contoh yang paling sederhana aja gitu ya. Kalau kalian ke website tertentu ada automated customer service. Jadi kalau kamu tanya pertanyaan, nanti sama dia diotomatisasi gitu jawabannya. Nah, kalau misalnya kalian punya pertanyaannya umum, jadinya kalian nggak perlu sampai ketemu live agent. Nah, berarti dari sudut pandang customer apa nih keuntungannya? Dari sudut pandang customer apa? Oh ya benar. Dari sudut pandang customer keuntungannya adalah dia nggak usah nunggu-nunggu sampai ketemu sama live agent. Ya, dia bisa langsung tertangani di situ. Nah, di lain pihak dari perusahaan keuntungannya apa? Ya, bisa mengurangi jumlah karyawan yang dibutuhkan gitu. Ya, dan itu sangat signifikan loh. Karena sekarang tenaga kerja manusia itu makin lama makin mahal juga. Ya, jadi akan lebih baik kalau memang itu bisa diotomatisasi. Oke, nah ini ada 6 fungsi dari robot automation ya. Oke, ada interface. Interface data dari legacy system, maksudnya sistem lama ya, ke front system. Kemudian ekstrak data dari web, ya ini bisa dilakukan. Kemudian sistem interface to outside. Biasanya sistemnya itu di internal bisa sekarang dilakukan dengan external interface untuk mengalihkan sebagian dari beban pekerjaan kita kepada customer. Lalu ada data checking matching, ini bisa automated ya berdasarkan rule tertentu. Data simulation sekarang udah banyak toolnya juga, kita bisa merge multiple report, modification, kemudian operate internal application. Ini mungkin yang paling populer adalah penggunaan workflow email gitu ya. Dan juga waktu search data kita pakai logic.
Oke, sebagai penutup, ini ada kata-kata bijak dari Ginny Rometty untuk CEO hari ini, semuanya tentang mencapai pertumbuhan dan efisiensi melalui inovasi. Ini bukan produk innovation lagi gitu ya, tapi lebih ke innovating business model, proses, culture, dan management. Nah, jadi lebih penting di atas segalanya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan proses-proses kita supaya lebih efisien. Oke, itu ya. Dan kalian jangan ketinggalan, kalian bisa terus membaca, melihat-lihat, konsep-konsep baru mungkin akan terus bermunculan. Tapi satu hal yang pasti yang saya lihat, apapun itu dalam upaya untuk peningkatan proses, sebetulnya basicnya sama. Yaitu kita mencoba memetakan dulu, kemudian kita mengukurnya, lalu kita meningkatkan, dan kemudian sebetulnya ada satu lagi yang nggak disebutnya adalah kontrol ya. Kita akan memeriksa terus-menerus pengukuran itu.